kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana ada oleh anugerah Tuhan, dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua, baik yang memberitakan, yang mendengar, bahkan yang Tuhan menjangkau Tuhan PA ini dimanapun berada. Urapan yang sama, di waktu yang berbeda, di saat yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetap terjadi urapan yang membuat kami mengerti apa maksud kebenaran-Mu. Kami mulaikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan. Kita akan memulai satu rangkaian pelajaran Alkitab. Mungkin 4 pertemuan ke depan saya akan bicara soal kerajaan Allah. Cakupan pelajaran ini memang sangat luas. Jadi nanti kita akan bicara soal sorga, soal bumi, soal bagaimana Allah berkerajaan, sampai kepada akhir dari zaman. Kita akan kemana dan mau buat apa? Kalau anak sekolah minggu ditanya, siapa mau masuk sorga? Semua angkat tangan, saya. Tapi kalau ditanya sorga itu apa, seperti apa, dan bagaimana, mereka juga rupanya mengandalkan imajinasi lewat apa yang pernah ditonton, pernah didengar. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas soal ini, karena memang di luar sana ada begitu banyak versi pengajaran yang kalau jemaat awam mendengar bisa membingungkan. Nah, sebenarnya kebenaran itu tidak boleh membingungkan. Justru kebenaran itu menguatkan iman. Nah, kalau membingungkan maka dia pasti ada yang keliru. Entah itu keliru ajarannya, saya tidak bilang sesat, keliru ajarannya, atau keliru penekanannya. Karena satu kebenaran ditekan di bagian yang berbeda, dengan cara penekanan yang berbeda, itu bisa membingungkan. Karena itu PA ini saya rancang untuk bagaimana penekanannya itu tepat. Kita tidak miring. Banyak sekarang pemahaman yang miring-miring. Jangan miring-miring. Haleluya. Baik, karena ini PA-nya ini PA jemaat, saya akan memberikan materi di awal-awal, tapi tetap harus ada aplikasinya di bagian terakhir, di bagian kedua, ya, supaya tidak terasa seperti sekolah Alkitab. Kalau ada jemaat yang mau sekolah Alkitab, ya langsung aja ke SA Kalvari, ya. Mari kita buka Alkitab, kita berpijak dari sini dulu. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Pijakan pertama kita di sini. Siswa-siswi harus tulis ya, banyak catat. Saya sudah janji ke mereka saya akan kasih PA ini, jadi mereka harus punya catatan yang betul. Nanti ada ujian. Kalau jemaat tidak ada ujian. Matius 6 ayat 9 dan 10. Yang sudah ketemu bilang haleluya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya tidak akan bahas ayat ini berdasarkan kalimat-kalimatnya, tapi saya akan ambil dulu satu kata penting, kerajaanmu. Loh, berarti Tuhan itu punya kerajaan. Iyalah, judul PA-nya aja kan kerajaan Allah. Kerajaan. Bayangan kita kalau mendengar kerajaan berarti ada raja. Kalau ada raja berarti ada tahta. Kalau ada tahta berarti ada rakyat. Ada rakyat berarti mungkin ada kota, ada ibu kota. Lalu di bawahnya raja ada siapa? Ada menteri, ada gubernur, ada bupati, dan seterusnya. Ini adalah
konsep umum yang berkembang sekarang. Kita harus kembali ke akarnya. Jadi kata bahasa asli menggunakan kata Basilea. Basilea itu ya kerajaan. Sama kerajaan. Tapi dengar baik-baik ini yang membedakan. Ada pengertian yang umum seperti kerajaan yang kita bicarakan tadi. Tapi ada yang khusus. Khusus ini adalah bahasa khas atau bahasa unik Alkitab. Yang tidak bisa hanya terwakili oleh pengertian kamus. Kalau belajar Alkitab itu enggak bisa Anda baca kata di sini lalu ambil kamus lalu Anda pikir inilah artinya. Enggak bisa. Kenapa? Karena setiap kata yang digunakan dalam Alkitab itu punya latar belakang konsepnya. Kata yang tertulis kerajaan, kingdom bahasa Inggris, bahasa Yunani Basilea, ya kerajaan. Tapi ada konsep di balik kata Basilea ini yaitu istilah ini. Malkut Yahweh. Malkut Yahweh, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Malkut ini bahasa Ibrani kuno. Dia bukan kerajaan seperti imajinasi kita. Seperti yang kita bicarakan tadi, ada raja, ada takhta, ada masyarakat. No, bukan. Ada gubernur, bupati, bukan. Malkut Yahweh itu adalah sebuah konsep yang khusus yang tidak terutama merujuk kepada area geografis. Oh, ini ada kerajaan. Tetapi dia merujuk kepada aktivitas sang raja itu. Jadi ketika orang Yahudi mendengar kata kerajaan Allah, mereka itu langsung connect. Bukan sebuah kerajaan seperti dunia ini, tetapi ketika Allah itu beraktivitas sebagai raja yang mewujudkan kekuasaannya yang berdaulat penuh. Jadi pengertian yang lebih tepat adalah kalau pakai bahasa Inggris, kingship of God. Apa artinya? Kalau mau pakai kata pengertian kingship of God, artinya begini. Setiap situasi, ini sudah pernah kita bahas di kelas ya. Setiap situasi, setiap kondisi, setiap keadaan di mana Allah itu disembah, di mana Allah itu dimuliakan, diagungkan, di mana Allah itu memerintah, disitulah terwujud yang namanya kerajaan Allah. Kalau praktisnya tuh begini, kerajaan Jogja, ada rajanya kan, Raja Jogja. Itu kan cuma di situ, di Yogyakarta saja. Tapi kalau kerajaan Allah, dia ndak usah di sorga, ndak mengikat di sorga. Di mana dong? Dia di Bena. Ketika di Bena ada orang-orang yang memuja Allah, disitulah Allah berkerajaan. Paham ya? Oh, di rumah tangga saya. Rumah tangga saya ada di mana? Di Kayu Putih. Ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Apakah itu rajanya saya? Enggak. Tapi kalau rumah tangga saya, keluarga saya menyembah Tuhan, menuruti kebenaran firman, itu artinya Allah melalui firman-Nya sedang memerintah dalam hidup saya. Maka kerajaan Allah itu ada juga dalam rumah tangga saya. Nah, pengertian ini yang lebih tepat. Sehingga Allah itu tidak dikunci dan ditembok, lalu dibatasi pada area-area tertentu. Kerajaan Allah adalah konsep di mana Allah menguasai semua, tapi tidak kaku. Tidak kaku. Dia akan berjalan, pemerintahan keilahian itu, kealahan itu akan berjalan di mana dia dipuja, di mana dia disembah, disitulah Allah berkerajaan. Jadi ada konsep yang kemudian bilang begini, oh kalau begitu bisnis saya juga, ya silakan bisnis saudara. Ketika bisnis saudara memuliakan Tuhan, di sana Allah berkerajaan.
Nah, kalau begitu karir saya silahkan, ketika Allah bekerja, ketika saudara memuliakan Allah dalam karirmu, di sana Allah berkerajaan. Lalu apa keuntungan ketika Allah kita sebut berkerajaan di sana? Kerajaan Allah dalam keluargaku, dalam pekerjaanku. Apa keuntungannya? Ya jelas. Di mana Allah berkerajaan? Oke, kita tinggal dulu. Di mana satu kerajaan berdiri atau negara berdiri, maka yang terjadi di situ adalah aturan-aturan dari kerajaan itu. Ini China ini lagi lockdown lagi beberapa kota karena ada virus baru katanya, atau virus apalah, atau COVID juga. Lalu ada satu kota dengan penduduk 4 juta lebih di lockdown. Saya mikir ngasih makannya gimana? Setengah mati itu. Tapi ya karena dalam tanda kutip berkuasa dan berkerajaan pemerintah itu, peraturan turun, lockdown. Ya sudah, nggak bisa bikin apa-apa. Teman saya yang tinggal di Sydney, waktu Sydney di lockdown, ya sudah diam di rumah. Karena apa? Karena ada aturan. Tapi di balik aturan dari sebuah kerajaan, saya buka-buka kabar, waktu mereka di lockdown di China sana, itu dikasih makan gratis, dikasih obat. Enak juga ya, duduk di rumah nonton Netflix, dikasih makan pemerintah. Mau santai, kan lockdown, pura-pura aduh. Tapi tetap makan datang, susu datang, mau. Silakan jadi warga negara sana, monggo. Tapi ya kalau warga negara, udahlah, dengan peraturan kita, pilih mana. Ya begitu dengan kerajaan Allah, ketika memang Allah itu disembah, dipuja, lalu kita mengikuti peraturan-peraturan kerajaan itu, maka engkau akan mendapatkan benefit atau keuntungan dari kerajaan itu. Entah itu di rumah tanggamu, entah itu di bisnismu, entah di itu lumrah. Saya tidak mau menekankan itu, saya cuma menyampaikan bahwa ada aspek itu dalam kerajaan Allah. Lalu mungkin ada pertanyaan, yang betul yang mana sih? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Kayaknya kalau beta baca Matius, kerajaan sorga. Kalau beta baca Lukas, Markus, kerajaan Allah. Yang betul yang mana? Sama. Cuman karena Matius itu menulis untuk orang-orang Yahudi, kebetulan orang-orang Yahudi, jemaat orang Yahudi itu kalau bilang Allah terlalu banyak itu kaku. Bukan kaku sih, mereka jaga mulut supaya tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu diganti pakai kerajaan sorga. Sama pengertiannya. Jadi kalau di Lukas Bapak Ibu baca, di Yohanes baca kerajaan Allah, itu karena audiens pembaca dari Injil Yohanes, Markus dan Lukas itu tidak spesifik. Kalau Matius memang spesifik untuk orang-orang Yahudi. Jadi sampai sini mengerti ya Bapak Ibu ya, bahwa kerajaan Allah, cara berpikir kita, saya ulang dulu sebelum saya lanjut. Cara berpikir kita jangan dipakai dengan pemahaman yang kita punya sekarang, bahwa ada raja, ada takhta, lalu ada masyarakatnya. Bukan. Kerajaan Allah itu lebih fluid, dia lebih mengalir, dia lebih cair. Di mana Allah disembah, di mana ada kepatuhan kepada hukum-hukum Tuhan, disitulah Allah berkerajaan. Haleluya, haleluya. Disitulah Allah mengatur, melindungi rakyatnya, memberkati rakyatnya. Nah, konsep ini kemudian ditanggapi oleh orang Yahudi dengan dua cara. Ya, kita tidak bisa melepaskan konsep-konsep kerajaan Allah ini dari pemahaman orang-orang Yahudi, karena perjanjian lama, berulang-ulang kali saya nyatakan perjanjian lama adalah masih sampai saat ini, adalah dan masih sampai saat ini kitab sucinya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menanggapi konsep kerajaan Allah ini dalam dua cara pandang. Yang pertama, rohani. Jadi orang rohani itu diwakili oleh orang Esena. Orang Esena di daerah Qumran. Saya belum pernah sempat ke sana, Bapak Gembala mungkin sudah di sebelah barat, pesisir barat Laut Mati kalau saya tidak salah ingat.
Masih ingat pelajaran Atlas Alkitab kelas 2? Situ, daerah Qumran. Di situ mereka, nah ini yang saya mau bilang. Jangan sampai cara pandang kita tentang kerajaan Allah itu salah penekanan. Berani kita terlalu berat ke samping, berat ke sana, maka kita bisa ada dalam kesalahpahaman. Jadi orang Esena ini bilang begini, kerajaan Allah itu rohani. Hanya rohani. Jadi tinggalkan harta bendamu. Itu kambing, domba, lembu, sapi, tanah, rumah, kas tinggal. Ketong hidup bertapa. Ayo ke Qumran. Bikin sekte Esena. Besar mereka punya tempat. Di Petra mungkin itu sisa-sisa dari orang Esen. Itu dalam batu-batu ya. Di batu-batu. Di Petra. Sudah tinggalkan. Jadi mereka mau hidup miskin. Nah, demi kerajaan Allah, tidak mau terlibat dengan hal-hal duniawi demi kerajaan Allah. Karena ini rohani, nanti aja, nanti kita tuai nanti. Apakah warna ini ada di zaman sekarang ini? Ya ada. Tapi saya mau bilang jangan bablas. Jangan kebablasan. Ada seorang rabi namanya Kaufman Kohler. Kaufman Kohler dia bilang begini, dia rabi Yahudi reformis atau Yahudi liberal. Dia bilang pemerintahan dan kedaulatan Allah itu beda dengan konsep kerajaan dunia. Harus meninggalkan penyembahan berhala dan keduniawian itu ya salah satu berhala yang harus ditinggalkan. Di satu sisi ada kebenarannya. Kita memang tidak boleh terikat dengan dunia, katakan amin. Tapi persoalannya kita masih hidup di dunia. Oke, itu dari sisi rohani. Kan saya bilang ada dua tanggapan orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Tanggapan yang kedua adalah tanggapan yang jasmani. Orang Saduki malah tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Coba. Orang Saduki ini yang bertugas di bait Allah ini. Kalau dia zaman sekarang ya pengerja gereja, aktivis gereja, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, mereka melayani orang datang di bait Allah, tapi mereka sendiri menyangkal bahwa nanti ada kebangkitan orang mati. Karena mereka berkata kerajaan Allah itu jasmani, ya sekarang ini diberkati. Lihat Abraham diberkati, kaya kan? Ishak diberkati, Yakub diberkati. Ada satu bentuk dari pemahaman ini yang lebih ekstrim. Namanya kelompok zelot. Orang zelot. Mereka bilang karena kerajaan Allah itu jasmani, maka kita harus bebas dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan Roma, lalu mereka membentuk kelompok-kelompok dalam tanda kutip teroris. Demi nama Tuhan meneror pemerintah Roma. Melakukan pembunuhan, penculikan, pemberontakan dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka bilang kerajaan Allah itu ya jasmani. Salah satu murid Yesus mantan orang zelot, makanya namanya ada marganya orang zelot. Apakah ini keliru? Di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kita masih tinggal di dunia. Kita masih tinggal di dunia, tapi saya mau katakan dunia bukan segalanya. Jangan juga terlalu mencintai bumi. Sampai-sampai menafikan hal yang rohani. Sudahlah, kita akan di bumi. Itu ajaran-ajaran yang selentingan kita dengar. Tapi saya akan bahas dengan adil nanti di pertemuan berikutnya soal kita mau kemana, kita dari mana dan mau kemana. Saya akan bahas dengan adil. Tapi kalau yang dipikirkan hanya yang jasmania saja, waduh, repot. Sehingga orang-orang ini pakai logika, loh sekarang kan kita memang ada di bumi, kepentingan kita di bumi, ya Tuhan berkatilah saya di bumi, susah amat. Jadikanlah saya kaya, jadikanlah saya hebat di bumi. Jadi ketika kita melihat dua penekanan dari orang Yahudi ya, bukan dari orang Kristen. Dari orang Yahudi ini cuman ada kan yang ngikut-ngikut. Bagaimana sikap saya dan saudara sekarang? Kalau kita baca nats yang kita lihat di Matius 6 ayat 9 dan 10 bahkan sampai ayat 13, kita akan menyadari satu hal.
ternyata yang Tuhan mau adalah keseimbangan. Coba perhatikan. Saya belum akan bahas tuntas ini, kan tidak mungkin waktunya. Coba kita lihat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ada juga disinggung soal bumi, sama seperti di sorga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena masih di bumi. Temukan keseimbangan. Seni untuk memahami dan menghidupi kerajaan Allah, menghayati kerajaan Allah adalah seni menemukan keadaan yang seimbang. Karena Allah juga berurusan dengan kehidupan jasmania kita, tetapi tidak boleh terikat kepada keduniawian yang bisa akan memenjarakan kita kepada dunia lalu binasa bersama dengan dunia. Haleluya. Hidup kita, saudara, berjalan. Di usia saya yang sekarang, saya mungkin ada di tahap ketika Kierkegaard berpikir soal eksistensi manusia. Saya beberapa waktu ini merenung begini, saya kayak ada di dalam sebuah wadah itu. Tapi wadah ini bukan saya yang ada di dalamnya. Lalu saya sempat bilang ke istri saya akan tua ya. Istri saya bilang, ya iyalah. Saya akan 70-an juga ya, insya Allah. Lalu saya akan mati ya. Tapi jangan bilang-bilang ke anak saya. Sira itu dia larang orang mati, dia larang. Tidak boleh mati ya. Semua orang yang dia ketemu yang sudah tua, dia bilang tidak boleh mati. Penting memahami kerajaan Allah supaya kita tahu kemana nantinya. Kalau kerajaan dunia yang kita ada sekarang akan dilipat, digulung, hancur habis, kemana kita pergi? Pahamilah. Kerajaan Allah itu luas, tak berbatas, dan cair, fluid, dia mengalir. Kemana engkau membuka hati, kemana engkau mengizinkan, di sana Allah berkerajaan. Loh kok harus minta izin? Nah itu minggu depan itu. Kok saya harus mengizinkan Tuhan, baru Tuhan bisa berkerajaan? Minggu depan punya. Kok Tuhan harus mengetuk? Kan dia raja di atas segala raja, tapi Wahyu bilang dia harus ketuk. Satpol PP aja nggak pakai ketuk. Satpol PP kalau gerebek dobrak aja. Tapi Tuhan mengetuk, kok bisa? Kerajaan macam apa ini? Minggu depan. Saya mau lanjut sedikit soal ada aplikasi sederhana dari Matius 6 ayat 9 sampai 10. Jika kita ingin Allah berkerajaan dalam hidup kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan. Coba lihat Matius 6 ayat 9. Doanya berbunyi begini, Bapa kami yang di sorga. Kalau saya dan saudara ingin Allah sungguh-sungguh berkerajaan, sadarilah hal pertama ini. Allah kita di sorga. Kata sorga artinya kita ini ada dalam batas-batas kemanusiaan, batas-batas ketidakberdayaan, batas-batas yang tidak mungkin kita dobrak. Dalam hidup manusiawi ini kita bisa putus asa, kita bisa menyerah, kita bisa tidak berdaya. Ya. Tapi sadari satu hal, Bapa kita, Allah kita itu mengatasi segala sesuatu. Di sorga dia. Pemahamannya apa? Dia menguasai segala sesuatu. Di atas masalahmu, di atas pergumulanmu, di atas keputusasaanmu, masih ada Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan menyerah, jangan terpuruk. Percaya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang kedua, kuduskanlah
namamu, dikuduskanlah namamu. Iya sih, kita paham ada Allah yang menguasai di atas segala persoalan dan dia bisa berkerajaan dalam hidupku. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menguduskan namanya? Menguduskan namanya artinya hanya dia saja. Hanya dia saja. Tidak boleh ada yang lain. Jangan ada orang ketiga. Haleluya. Jangan ada ilah lain. Kalau mau menyembah hanya kepada Tuhan saja. Beta sonde sembah-sembah yang lain. Kok beta orang Kristen dari dulu nih, dari lahir nih. Pentekostal nih. Bepundara bukan cuma merah, kuning, merah, biru lain. Sabar dulu. Coba lihat dalam hati. Di sudut tuh, di gelap sudut tuh, ada mamon mungkin. Kecintaanmu pada uang. Yang engkau sembah lebih dari Tuhan. Ada nafsu jabatan, nafsu pencapaian, kebanggaan yang ada di sudut. Gelap dia, ada di sudut. Tapi itu lebih menarik hatimu dari Tuhan. Ya, bagaimana dia akan berkerajaan kalau dia belum dikuduskan? Kuduskanlah Allah, kuduskan diri untuk Allah, kuduskan Allah untuk dirimu. Khususkanlah. Hanya kepada dia saja kita menyembah. Haleluya. Oh sudah, beta tahu Allah sanggup, Bapa sanggup di sorga memberkati, menolong. Beta justru sudah kuduskan, pokoknya hanya menyembah dia saja. Besoknya pusing yang lain, pokoknya hanya Tuhan saja. Yang ketiga, apakah kita sudah menyapanya dengan sebutan Bapa? Yang ketiga, harus ada penghayatan terhadap kedekatan hubungan. Dekat. Bukan om kami yang di sorga. Ya, bukan. Besa kami yang di sorga. Bukan Bapak besar. Bapa. Haleluya. Berarti ada interaksi. Ada keakraban. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Ini harus direnungkan. Apakah kita berbicara dengan dia setiap hari? Masa ada anak dengan orang tua bicara 1 kali 1 minggu? Tapi kan ada ya orang Kristen datang kepada Tuhan cuma hari Minggu. Kan gitu kan. Saya dengan walaupun mertua, bapak dan ibu mertua ya tiap hari ketemu ngobrol. Namanya juga orang tua. Tuhan kita, beta hari Minggu besok kasih khusus mau ibadah. Kalau hari lain sonde. Berdoa sonde. Kalau ingat, kalau cuma ngantuk beratnya setengah mati juga. Harus dekat. Haleluya. Baru ayat 10 kita bisa bilang, datanglah kerajaanmu. Kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Tapi intinya kita sudah paham bahwa kerajaan Allah dari konsep Malkut Yahweh. Dia di mana dia diagungkan, di sanalah dia berkerajaan. Di setiap situasi, kondisi, keadaan di mana. Lalu ada pemahaman secara jasmaniah, ada pemahaman secara rohaniah, tapi saya bilang cari keseimbangannya karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih detail. Lalu yang berikut, kalau saya mau Tuhan berkerajaan, langkah awalnya akui dia lebih di atas, dia di sorga. Yang selanjutnya hanya menyembah dia saja, kudus. Lalu dekatlah dengan dia, dekatlah dengan Allahmu sebagai Bapamu. Baru kita bisa bilang datanglah kerajaan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
di bumi.